Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat ya. Ya. Sekarang gini. Coba lihat siapa yang ke sekolah. Ada yang ke sekolah? Oh ya udah. Pimpin doa ya. KM siapa? KM siapa? Yo, Pergi nama KM-nya. Coba sekarang pimpin doanya ya. Pergi. Siap, baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia Raya ini, coba kita menyanyikan lagu wajib dari Indonesia ini. Coba lagunya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Boleh? Ya, kalian semuanya berdiri. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yuk, silakan dulu balik. Dan perhatikan anak-anak, pada pertemuan yang lalu Bapak memberikan pelajaran tentang berpikir komputasional. Nah, untuk sekarang hari ini kalian dilanjutkan dengan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak akan jelaskan dulu apa itu kecerdasan artifisial seperti apa. Nah, ini secara singkatnya istilah kecerdasan artifisial atau KA pertama kali digunakan dalam pemaparannya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Nah, sekarang kalian suka pernah melakukan pembelajaran dengan komputer, pernah tidak? Kalau kelas 5 itu kalian pasti sudah mengenal Chromebook ya, dan melakukan pembelajaran tes dengan Chromebook yaitu AMBK ya. Kelas 5. Nah,
mendefinisikan KA sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dibutuhkan. Sementara itu KBB dari versi 6 mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan menjadikan dasar penalaran dan karakteristik lainnya. Dilanjutkan. Nah, seiring waktu definisi KA terus berkembang dan seringkali hal bersinggungan dengan pertanyaan fisiologis tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan dan apakah mesin benar-benar bisa dianggap cerdas, ya. Nah, kita buka kenapa mesin itu bisa dianggap cerdas seperti apa. Namun secara psikis KA merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri, misalnya dalam aplikasi sehari-hari. Nah, Bapak tanya, kalian dalam kegiatan sehari-hari kalian sudah suka memakai AI, tahu ya? Tahu. Nah, apa yang sering digunakan dalam AI? Meta AI. Nah, Meta AI terus ChatGPT. Nah, YouTube pernah? Nah, kalian jadi setiap hari itu sekali sudah melakukan AI itu ya. Nah, kita ulas lagi seperti apa AI itu. Pada platform media sosial dapat menganalisis kebiasaan pengguna dan rekomendasikan konten yang relevan. Semakin sering seorang menonton video bertema tertentu, semakin akurat sistem dalam menyarankan video serupa. Ya, jadi seperti ini. Kalian kalau misalkan contoh, karena kita itu akan belajar PJOK, jadi kalian tentang PJOK yang akan dipelajari dalam kecerdasan artifisial ini. Contohnya seperti apa? Nah, kita materi hari ini kita akan belajar lokomotor. Lokomotor itu apa? Berpindah tempat, ya. Seperti apa? Nah, kita akan mempelajari cara gerak lari yang benar. Ya, materi kali ini. Nah, kita bisa mempelajari kecerdasan artifisial ini dalam hal itu seperti apa. Jadi kita tahu apa saja yang harus dikerjakan dalam lari itu. Nanti kita cari di platform YouTube dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kalian kalau misalkan belajar ya menggunakan kecerdasan artifisial, kalian pasti tahu apa yang kalian cari itu pasti ada tekniknya. Nah, sedangkan kalian ini pelajaran materi kali ini itu lari. Nah, cara-caranya seperti apa pasti kita kupas tuntasnya, kita selesaikan dengan rapih. Jadi semakin kalian mencari teknik dasar lari atau pembelajaran yang kalian pelajari, itu pasti datanya itu pasti akan selalu ada. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian bermanfaat tidak kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kalian tidak usah perlu bingung-bingung untuk kecerdasan artifisial ini, ya. Nah, karena adanya kecerdasan artifisial, kalian bisa mudah dengan mengerjakan segala sesuatu apapun. Nah, tadi Bapak sudah tanya kalian bahwa AI yang sering sehari-hari dipergunakan itu ChatGPT atau yang lainnya. Nah, kemudian kita sekarang akan mendemonstrasikan, karena materinya itu lari, kita coba akan mendemonstrasikan lari tersebut. Cuma semuanya kita keluar, kita demonstrasikan.
Punten. Ya, baik. Aja. Ya, ya balik lagi. Balik lagi. Silakan bareng sampai cewek. Yang bagaimana harus masuk internet, masuk web. Ya, sekarang kalian tadi sudah melakukan cara berlari. Nah, di situ ini Bapak jelaskan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan. Contohnya masukkan, proses, dan luaran. Nah, kalian sudah melakukan praktek tadi lari. Nah, kita sekarang akan membuka bagaimana sih seperti apa itu lari dan baik dan benar. Ya, kalian dibagi kelompoknya sudah dibagi kelompok. Nah, sudah kalau sudah dibagi kelompok, coba kalian buka YouTube. Spotnya. YouTube. Coba. Ini passwordnya apa? Mati. Ya, udah. Internetnya. Nah, kalian tadi sudah memperagakan teknik cara berlari, ya. Kita perbaiki sekarang cara berlari kita seperti apa. Nah, Bapak akan siapkan video tentang cara berlari. Coba kalian tonton dulu. Ada teknik pernapasan yang perlu diterapkan. Simak video ini buat tahu caranya ya. Pernapasan perut atau diafragma. Pernapasan ini menggunakan otot di bawah paru-paru dan di atas otot perut. Cara ini membantu kita menghirup lebih banyak oksigen dengan lebih efisien. Menurut penelitian, pernapasan diafragma juga bantu kurangi gerak yang suka timbul di perut karena tidak menggunakan otot dada saat bernapas. Badan terasa lebih rileks dan tekanan di bahu jadi lebih ringan. Hirup dan hembus napas pakai mulut. Menghirup dan menghembuskan napas pakai mulut bikin lebih banyak oksigen masuk ke dalam tubuh. Bernapas pakai mulut juga bikin lahat, wajah, dan tubuh lebih rileks. 3. Bernapas dengan ritme. Benturan yang terjadi saat kaki nyentuh tanah bisa bikin stres bagi tubuh. Untuk mencegahnya, Nah, anak-anak, itu kalian sudah melihat teknik dengan pernapasan. Dari berlari itu kalian harus bisa tahu teknik-teknik seperti apa. Nah, kaitannya dengan kecerdasan artifisial itu kalian akan sekali kalian melihat teknik berlari, pasti kalian di pencarian akan menemukan gambar tentang berlari lagi. Nah, itu namanya dengan kecerdasan artifisial. Ya, contoh Bapak, ini karena Bapak sudah mengerti pertama teknik berlari, pasti di bawahnya ada gerakan-gerakan lain tentang teknik berlari itu. Nah, coba ya. Nanti ini Bapak sudah sekali cari. Pasti di bawahnya itu ada gambar tentang berlari juga. Nah, karena sekali kalian sudah melihat teknik berlari, menuliskan di YouTube itu di pencarian tentang berlari, pasti akan muncul juga gambar yang lain tentang berlari. Contohnya seperti ini. Tadi kalian sudah pelajari dan nonton tentang pernapasan dalam berlari. Nah, sekarang ada
Ya, oke. Nah, sekarang Bapak pengen kalian coba seperti apa? Coba tulis di situ di kelompoknya masing-masing tentang teknik berlari. Coba kalian buka. Teknik berlari. Tentang berlari boleh. Pokoknya teknik berlari. Sudah? Sudah? Nah, sekarang di atas kalian ada gambar berlari tidak? Orang yang sedang berlari. Nah, coba sekarang scroll ke bawah. Gambarnya ada yang gambar lain tentang berlari tidak? Ada? Coba ada teknik berlari, ke bawahnya lagi. Ada otot-ototnya tentang berlari kan? Nah, kalian itu yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Jadi, kalau kalian sudah menulis salah satu, misalkan kalian yang cari dalam pelajaran ini teknik berlari, pasti ke bawahnya pun itu pasti ada tentang cara-cara berlari dengan baik dan benar. Ya, itu disebut dengan kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah dibagi kelompok, nah Bapak akan tanya ke kalian dan praktekkan dengan benar cara berlari itu sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat. Coba teknik berlari apa saja kalian boleh klik dan nanti praktekkan. Ya, nah, lihat cara berlari apa saja yang kamu lihat dan nanti kalian praktekkan. Ya, tuh. Nah, lihat gambarnya. Nanti kalian praktekkan di luar ya. Berlari itu seperti apa? Betul? Sudah? Nah, kalau kalian sudah melihat praktek lari tersebut, mari kita praktekkan di luar lapangan. Oke? Tepuk semangat. Tadi belakang-belakangnya coba praktekkan. Siap. Go. Mulai. Go. Iya, bagus. Baik lagi, jangan terlalu jauh. Baik lagi. Baik lagi. Yuk, masuk kelas. Yuk. Bagus sekali belakangnya. Yuk. Nah, bagus. Terima kasih anak-anak. Bagus, kalian sudah mempraktekkan dengan baik cara teknik berlari itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak akan kasih pertanyaan buat kalian. Ya, pertanyaannya seperti ini. Mengapa
teknik berlari itu harus benar. Satu pertanyaan itu. Yang kedua, bagaimana teknik berlari itu dengan benar? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, oh, siapa? Riki. Ya, Riki. Teknik berlari harus benar. Teknik lari harus benar karena punya pengaruh besar terhadap tubuh dan hasil lari. Berikut alasannya. 1. Penyebab cedera. Teknik yang salah, misalnya mendarat dengan tumit keras, langkah terlalu panjang, atau punggung condong berlebihan, bisa menimbulkan cedera seperti nyeri lutut, ankle, atau cedera otot. 2. Menghemat energi. Dengan teknik yang benar, tenaga lebih efisien karena gerakan tubuh seimbang dan tidak ada energi yang dibuang percuma. 3. Meningkatkan kecepatan dan daya tahan. Tubuh bisa bergerak lebih ringan, langkah lebih cepat, dan irama nafas lebih stabil, sehingga bisa berlari lebih lama tanpa cepat lelah. 4. Meningkatkan performa olahraga. Bagi siswa, teknik lari dengan membuat persiapan maksimal dan membantu mencapai target. 5. Menjaga postur tubuh. Lari dengan postur yang tegak dan ayunan lengan yang pas membantu menjaga keseimbangan serta memperbaiki bentuk tubuh. Ya, tepuk tangan buat Becky. Ya, sekarang bagaimana? Coba dari perempuan. Yuk, lanjut. Beberapa teknik lari yang benar penting supaya lari lebih efektif, cepat, dan aman dari cedera. Berikut penjelasan tahapannya. Ya. 1. Sikap tubuh. 1. Tegakkan badan, jangan terlalu condong ke depan atau ke belakang. 2. Bangun rileks, tidak kaku. 3. Pandangan ke depan, bukan ke bawah, agar jalannya tetap seimbang. 2. Gerakan lengan. 1. Siku diletuk 90 derajat. 2. Ayunkan lengan ke depan dan belakang, bukan mengelak ke samping. Gerakan hanya membantu menjaga keseimbangan dan menambah tenaga dorong. 3. Posisi kaki. Mendarat dengan bagian tengah telapak kaki, mid cross. Bukan lutut sedikit diangkat ke depan, lalu dorong ke belakang. Langkah jangan terlalu panjang, sesuaikan dengan irama tubuh. 4. Pijakan dan irama. Jaga irama langkah agar stabil dan konsisten. Usahakan langkah ringan, jangan menentang. Frekuensi langkah ideal 170 sampai 180 langkah per menit. 5. Pernapasan. Atur napas teratur. Tarik dari hidung, buang lewat mulut. Gunakan pola 2 tarik 2 langkah, buang 2 langkah agar stabil. 6. Pemanasan dan pendinginan. Lakukan pemanasan, stretching dinamis, jogging ringan sebelum berlari. Setelah selesai, lakukan pendinginan, jalan santai, stretching supaya otot tidak kaku. Ya, bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, setelah tadi Bapak ngasih pertanyaan ke kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, siapa? Ayo, apaan? Apaan? Bagaimana cara mencegah cedera saat berlari? Ya, bagus, pertanyaan yang lebih bagus itu ya. Nah, jadi cara mencegah cedera supaya tidak cedera dalam olahraga, kalian itu harus melakukan pemanasan yang benar-benar bagus ya, supaya otot-otot kita tidak kaku ya. Kalau otot kita kaku, pasti itu akan terjadi cedera dalam olahraga itu. Cukup apa? Marti? Ya, bagus, tepuk semangat. Jadi kalian itu sangat penting ya dengan kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalian itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Nah, dan seperti yang tadi digambarkan oleh Bapak, jadi kalian sudah melakukan in-nya, terus kita melakukan prosesnya, langsung outputnya seperti apa? Seperti tadi yang dipraktekkan sama kalian. Dari in-nya itu kan kita harus bisa berlari dengan baik. Ya, prosesnya kita menggunakan kecerdasan artifisial dan jadi kalian bisa melakukan lari dengan baik dan hasilnya kalian itu melakukan lari dengan baik seperti yang tadi sudah kalian lakukan. Sebelumnya kalian tidak mengetahui cara berlari itu dengan baik seperti apa. Tetapi setelah kalian melakukan kecerdasan artifisial ini, dasarnya kecerdasan artifisial, kalian bisa melakukan lari dengan baik. Ya, betul? Betul? Nah, selanjutnya Bapak akan kasih LKPD untuk dikerjakan di rumah kalian. Nah, kalian apabila tidak bisa mengetahui jawabannya seperti apa, kalian bisa cari di menggunakan AI dengan kecerdasan artifisial itu, ya, supaya kalian itu bisa mengerjakan dengan rapi dan baik, benar juga. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Ya, nanti dilanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya. Ingat, kalian itu dalam kehidupan sehari-hari kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti yang minggu lalu Bapak sudah menerangkan, berpikir komputasional itu adalah berpikir kamu menyelesaikan masalah dengan membaginya ke bagian-bagian yang lebih kecil. Ya. Dilanjut sekarang kecerdasan artifisial, kamu bisa menggunakan teknologi dalam menyelesaikan masalah itu. Ya, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.